Setelah pencarian sampai seminggu di hutan Ponorogo, terpaksa didar oleh sniper kampung dari Ponorogo. Lokasinya di hutan kayu putih Sukun Ponorogo. Ini benar-benar kisah nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap bersama Pegait Medsos. Kali ini saya akan mengisahkan cerita di tahun 1989 tentang seekor sapi gila atau sapi kesurupan yang menghebohkan warga sekampung pada waktu itu ya. Dan ini video ini bukan cerita khayalan, ini ada narasumbernya. Dia punya channel YouTube Mas Yudi BTX Official. Ketik Yudi BTX Official, itu narasumbernya pada siang hari ini. Jadi kejadiannya di salah satu desa di Ponorogo waktu itu. Ceritanya, jadi seorang petani mau menjual ternaknya, seekor sapi yang mau dibelikan rumah. Waktu itu ada orang menjual rumah dan pengen membelinya, kemudian mengundang pedagang sapi di salah satu kota di Ponorogo. Setelah datang, pedagang sapinya itu, sapi mau dikeluarkan dari kandang karena sudah kesepakatan deal kedua belah pihak ya. Kesepakatan harga sudah cocok dan rencana uangnya mau dibelikan rumah pada waktu itu ya. Kemudian setelah sapi mau dikeluarkan, tiba-tiba sapi itu lari sekencang-kencangnya seperti Valentino Rossi dengan kecepatan tinggi pul di tikungan, belok-belok, ngebah-ngebah pokoknya ceritanya pada waktu itu. Akhirnya para tetangga dan para warga itu ikut mengejar. Jadi sapinya itu dari rumahnya kan di pinggiran hutan, jadi langsung lari ke dalam hutan. Setelah dicari oleh para warga itu tidak ketemu, hilang. Jadi sapinya itu sampai larinya jauh banget ya. Dari kampungnya Mas Yudi BTX Official itu larinya jauh sampai ke tetangga desa. Pokoknya keliling-keliling sampai banyak sekali yang melaporkan sempat makan tanaman warga tetangga sebelah ya. Jadi sempat menghebohkan warga. Jadi warga saat itu banyak yang ketakutan karena sapinya ini mengamuk atau sapi gila atau seperti kesurupan. Dan ceritanya itu juga sempat didatangkan paranormal juga tidak salah ya, untuk mengetahui, untuk mencari posisi lokasi titik sapi itu di mana. Jadi waktu itu dulu belum ada drone atau apa yang lainnya, karena di tahun 89 itu masih alat manual menggunakan itu ya, dicari warga. Kalau zaman sekarang kan sapi hilang kita langsung naikkan drone, kelihatan sudah di situ. Kalau dulu itu masih menggunakan manual, bantuan warga sekitar dikerahkan, hampir orang satu kampung itu ikut mencari sapi di mana keberadaannya, dicari-cari. Dan itu juga pernah di hari ketiga sapi itu pernah pulang tapi tidak mau masuk ke kandang ya. Kemudian lari lagi kemana-mana sampai menghebohkan warga. Jadi waktu itu anak-anak kecil, para ibu-ibu itu takut diseruduk sapi. Jadi sapinya itu seperti sapi kesurupan ya, sapi liar. Sangat mengerikan pada waktu itu ceritanya. Dan waktu itu saya juga masih kecil ya, dan Mas Yudi BTX Official itu juga masih kecil ya pada waktu itu. Kejadian itu di tahun 1989. Jadi gara-gara sapinya itu warga sekampung heboh, ketakutan ya, dicekam ketakutan, takutnya menyeruduk anak-anak dan lain-lainnya, seperti ibu-ibu lagi ke sawah dan lain-lainnya, lagi ke ladang. Jadi waktu itu mencengangkan sekali ya. Jadi akhirnya dicari kemana-mana itu tidak ketemu ya. Mendengarkan dari cerita tetangga sebelah, katanya sapinya lari ke sana, dicari lagi lari ke sana, dicari lagi lari ke sana, tidak pernah ketemu. Jadi di dalam hutan itu warga itu cuman menemukan jejak-jejak kakinya aja, ditelusuri terus tapi muter-muter ya. Itu sampai lari ke utara Bendungan Waduk Benda kalau yang sekarang itu, atau utara Gunung Bayangkaki, sampai larinya ke sana ya, dari wilayahnya kampungnya Mas Yudi BTX Official. Itu kampungnya tepatnya di Desa Gunting ya. Nah, itu juga jauh banget lari ke sana.
Dan akhirnya ke hari ke seminggu kalau tidak salah, itu bapaknya Mas Yudi kaget mendengar kalau sapinya itu sudah tiada. Nah, begini ceritanya. Jadi sapi itu lari ke sana ke sini itu memakani tanaman warga tetangga sebelah ya. Jadi sempat menghebohkan dan mau minta ganti rugi juga ndak enak ya. Akhirnya karena keterpaksaan karena sapi itu memang susah ditangkap ya, walaupun dikepung banyak orang tetap bisa lolos. Soalnya sudah seperti sapi gila, sapinya sudah stres, sudah tidak terkontrol. Itu mungkin ada hubungannya gaib dan saya tidak tahu waktu itu ya. Jadi memang benar-benar susah ditaklukkan ya. Padahal waktu itu sudah mendatangkan orang yang ahli untuk melakukan penangkapan itu, tapi tidak berhasil karena terlalu kuat seekor sapi yang gagah perkasa itu, seperti kekuatan Patih Gajah Mada ya. Jadi runtuhlah mental warga itu untuk menangkap, itu runtuh. Jadi gagal terus untuk menangkap, dan akhirnya dengan terpaksa sniper dari kampung itu terpaksa turun tangan ya, karena mendapat keluhan dari warga sekitar, katanya banyak sekali tanaman-tanaman di sawah, di ladang itu banyak dimakani sapi tersebut. Ceritanya seperti itu. Jadi saya cerita ini tidak hanya mendapatkan dari sumber Mas Yudi atau pemilik sapi itu, saya juga mendapatkan sumber dari versi lain dari warga-warga sekitar atau warga di tempat lain untuk membuktikan kebenarannya apakah cerita ini benar-benar apa adanya. Jadi saya tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi. Jadi tujuan saya bercerita ini supaya berbagi. Kalau zaman dulu itu memang pernah juga ada sapi gila itu sempat menghebohkan warga, atau sapi UDGJ, sapi stres ya, karena mungkin tidak mau dijual oleh sama pemiliknya. Dan akhirnya singkat cerita, itu terpaksa sang sniper legendaris itu dari Ponorogo, itu sniper kampung ya, bukan sniper Rambo yang ada di TV-TV, itu beda ini. Ini terpaksa turun tangan untuk melumpuhkan si sapi itu ya, dengan senapan laras panjangnya itu. Akhirnya didor, itu menurut cerita warga, didor satu kali tidak apa-apa, tidak mau tumbang. Akhirnya sampai didor beberapa kali, akhirnya tumbang ya. Jadi sapi itu kalau cuma didor satu kali tidak mempan itu. Akhirnya pas didor tepat mungkin di salah satu kepala atau apa itu menurut cerita ya, akhirnya tumbang. Terus kemudian sang sniper itu mengabari ke pemilik sapi di tempatnya Mas Yudi BT Official itu ya, akhirnya mengabari bahwa sapinya sudah dilumpuhkan dan tumbang. Dan akhirnya pemilik sapi itu, tempatnya Mas Yudi atau bapaknya Mas Yudi Official itu, akhirnya menerima dengan ikhlas ya, karena memang pencarian itu berhari-hari sangat melelahkan ya. Akhirnya sudah seperti putus asa ya. Dan kejadian itu akhirnya terulang lagi ya.